kemarin pengen tobat, pengen pelan-pelan lah ya, kayak gitu. Karena beliau menyatakan sudah 17 tahun lah di dunia infotainment gitu. Dan biasanya gitu ya, orang-orang infotainment itu ya banyak yang akhirnya ya ibadah-ibadahnya itu berkurang, maka dia banyak. Kalau tentang Kiwil, Bang Kiwil itu dia memberikan banyak informasi tentang itu ya, tentang bagaimana di dunia infotainment, dan beliau juga kemarin pengen tobat, pengen pelan-pelan lah ya, kayak gitu. Karena beliau menyatakan sudah 17 tahun lah di dunia infotainment gitu. Dan biasanya gitu ya, orang-orang infotainment itu ya banyak yang akhirnya ya ibadah-ibadahnya itu berkurang, maka dia pengen menambahkan lah gitu. Itu kata Bang Kiwil gitu ya. Jadi seperti itu. Setelah pernikahan ada wejangan dari Ustadz sendiri ke Bang Oh, Kiwil? ada. Ya, saya rasa kalau wejangan dari saya itu salah satunya adalah supaya menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah itu. Kalau saya lihat Bang Kiwil itu termasuk orang yang pengen ya membagikan kebahagiaan kepada orang lain kayak gitu ya. Saya lihat ada keberanian menjalankan sunnah Nabi. Saya rasa begitu, tetapi saya pengen harus berbuat adil. Gitu aja sih. Ada pesan khusus dari Bang Kiwil ke Ustadz? Artinya kan apalagi ini Pak Kiwil sering ya nikah siri apalagi. Ada pesan untuk tidak disampaikan ke publik atau untuk menutup rapat-rapat atau gimana Ustadz? Iya, jadi sebenarnya saya juga nggak tahu kalau ada kejadian begini ya. Tapi kan karena ini datang ke saya juga kaget kayak gitu ya. Kalau mau cross check ya saya bicara apa adanya aja kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ya saya benar menikahkan ya sudah begitu. Berarti tidak ada pesan khusus untuk Nggak ada pesan khusus. Menutup kan nggak ada, ngomong ke saya nggak ada gitu. Ke timnya beliau juga nggak ada gitu. Nggak ada. Ketika dia sudah mau meninggalkan dunia hiburan, dia bilang akan kemana dia Bang, jalan-jalan atau? Jadi dia beri contoh salah satu temennya waktu itu, saya lupa ya nama temennya ya, kelilit utang sampai sekitar 2 miliar waktu itu. Terus ya karena dananya itu, dana usahanya dibawa lari. Akhirnya dia pergi ke suatu pesantren, kemudian diarahkan, kalau saya tidak salah ya, diarahkan untuk ziarah ke makam-makam para wali gitu ya, kembali lagi. Nah, kemudian kiainya bilang udah kamu pulang. Udah. Ketika pulang dia dapat proyek gitu, dapat proyek sekian miliar, utangnya dilunasin. Kemudian itu salah satu motivasi dari Bang Kiwil juga, kayak gitu. Dia cerita itu teman akrab, tapi saya lupa nama temennya siapa gitu, saya lupa. Itu salah satu dia, dan dia memberikan semua cerita ini ketika kita ngumpul. Ketika kita ngumpul tuh, jadi dia cerita, sehingga dia bilang kalau bisa jangan lama-lama lah di infotainment gitu. Saya juga mau hijrah pelan-pelan gitu. Jadi seperti itu sih. Berarti kemarin banyak bercandaan ya Ustadz? Oh, beliau itu kalau ngomong pasti ketawa kita. Kalau ngomong pasti ketawa. Iya, lucu, natural, lucunya natural gitu ya. Sangat natural lucunya. Kayak gitu. Oke.